Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang uji Kolmogorov-Smirnov. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dimas Maulana, dengan NIM T2019-8098. Selanjutnya, Dewi Zayanti Zahro T2019-8104. Dan yang terakhir yaitu Nadia Hijriatin NIM T2019-8112. Selanjutnya yaitu pengertian uji Kolmogorov-Smirnov. Merupakan suatu bentuk pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Adapun kegunaan daripada uji Kolmogorov-Smirnov ini ialah untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Distribusi statistik yang sering diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah distribusi normal, yakni jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Hijriatin. Baik, selanjutnya pengolahan data. Di sini terdapat dua variabel yang akan diujikan, di mana dua variabel tersebut terdapat 12 data sampel dari data tinggi badan dan berat badan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kunir Lumajang. Pada pengolahan data, kami menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Baik, langsung saja kita ke langkahnya. Pada langkah pertama, pastikan SPSS kalian terbuka terlebih dahulu agar mempermudah dan mempersingkat waktu, karena untuk membuka SPSS ini dibutuhkan waktu yang sedikit agak lama. Ya, udah terbuka. Setelah itu, yang kedua, kita menyalin data ke SPSS. Kita copy terlebih dahulu, lalu ke SPSS. Kita pastekan. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita ke variabel view. Di sini pada halaman selanjutnya kita mengubah kolom nama, mengubah desimal menjadi 0, mengisi kolom label, dan mengganti measure di sini. Pada kolom nama kita mengganti dengan variabel X dan Y. Selanjutnya desimal kita nolkan. Pada label di sini kita beri nama tinggi badan, dan
berat badan. Pastikan di sini pada penamaan label tanpa spasi. Lalu measure, kita ubah ke scale. Setelah itu, kita kembali ke data view. Nah, datanya di sini akan berubah terdapat penamaan variabel X dan Y. Nah, sebelum kita mengetahui nilai signifikansi, kita harus mencari nilai residual dari dua variabel terlebih dahulu. Bagaimana untuk mencari nilai residualnya? Kita ke Analyze, Regression, Linear. Nah, muncul text box Linear Regression. Setelah itu, kita memindahkan dua variabel tersebut ke kolom dependen dan independen. Yang pertama, kita memindahkan tinggi badan ke kolom independen. Berat badan kita pindahkan ke kolom dependen. Ingat, jangan sampai salah. Kita save. Nah, muncul seperti ini. Kita checklist unstandard design, lalu continue. Oke. Nah, secara otomatis muncul jendela regression, tetapi kita di sini langsung close-kan karena yang kita butuhkan hanyalah nilai residualnya saja. Nah, muncul kolom tersendiri di samping dua variabel, yaitu res_1 atau bisa disebut dengan residual. Nah, setelah nilai residualnya sudah ditemukan, kita selanjutnya setelah kolom ini ditentukan, nah, pada kolom inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai signifikansi menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, karena nilai residual inilah salah satu syarat untuk mencari nilai signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov. Bagaimana cara mencarinya? Kita ke Analyze, ke Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, kita pilih One Sample KS atau One Sample Kolmogorov-Smirnov. Kita pencet, lalu muncul jendela seperti ini. Kita pindahkan unstandard design residual ke test variable list. Nah, sesudah terpindahkan, kita oke. Nah, muncullah
jendela one sample Kolmogorov-Smirnov test. Inilah hasil data yang kita uji. Sekian dari saya untuk pembacaan hasil data dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov akan dilanjutkan oleh Saudari Wiza. Baik, selanjutnya bagaimana kita bisa mengetahui nilai signifikansi berdistribusi normal atau tidak? Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Nah, untuk melihat nilai yang diuji berdistribusi normal atau tidak, kalian bisa melihat nilai terakhir yang di bawah yang menunjukkan hasil 0,019. Berdasarkan dari hasil data tersebut, nilai signifikansi 0,019 lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Jadi, data tinggi badan dan berat badan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kunir diterima. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.